Oke. Ya, saya tetap kekeh pada prinsipnya karena banyak mahasiswa yang kuliah hanya pasang foto lalu dia nggak kuliah. Dia jalan-jalan, dia kasih foto di situ lalu udah kemana gitu ya. Itu soalnya. Ini yang tidak kami inginkan ya. Al-Fatihah, mana Al-Fatihah? Iya Pak, saya Pak. Mana? Mana orangnya? Wajahnya mana? Al-Fatihah. Mana orangnya? Saya nggak kelihatan. Al-Fatihah. Silakan on-kan wajahnya ya. Untuk bahwa Anda hadir dengan saya ya. Lalu Aninda. Hadir Aninda Bapak. mana? Hadir Bapak. Mana? Ininya mana? Wajahnya mana? Ada ini Pak, ada wajahnya Aninda Pak. oke. Oke Pak. Iya, ini karena harus pastikan bahwa wajah Anda hadir dan netnya harus bagus ya. Karena memang kita Baik tidak Bapak. hadir kecuali wajah dalam foto dalam makna yang sebenarnya live sehingga kita katakan bahwa Anda hadir ya. Baik Itu. Bapak, siap. Aninda, mana Aninda? Hadir Bapak, Aninda hadir. Mana? Pakai Mana wajahnya jilbab mana? hitam. Ini wajah saya Pak. Jilbab hitam Pak. Ini masih hanya gambar itu, hanya gambar aja. Nggak saya lihat wajah langsungnya. Ya. Ini sudah on cam Pak saya Pak. Apa kok di sini nggak kelihatan dari sininya? Saya on cam nih Pak. Pakai jilbab hitam. Coba yang Hadir. lainnya silakan di apa tuh? Oh, apa? Mana itu? Eka, mana Eka? Mungkin sinyal. Hadir Eka Pak. Susiati. Mana? Hadir Orangnya Pak. mana? Eka itu mana? Saya Pak. Nggak nongol ini. Sini. Ada Pak. Silakan munculkan Eka. Saya Ada Pak. masih lihat Ada Pak. E-nya saja, gambarnya nggak ada. Wajah Ada Anda Pak. nggak ada di sini. Ada Pak. Mana? Masih E saja tuh. Ada huruf E saja. Tapi di sini ada Pak. Ya, silakan munculkan wujudnya, lalu wajahnya, lalu Fadilatul Marufa. Marufa, mana? Mana Fadilah? Mana Fadilah? Mana Fadilah? Fadilah mana? Anda nanti kalau dengan saya nih ya, semester sekarang nggak lulus, ntar ngulang. Ya. Saya Sudah. Ya. ngepleng. Fadilah mana? Mana gambarnya Fadilah? Ini Tapi Pak, saya saya nggak tahu wajahnya seperti apa ya. Ya, silakan. Baik, saya coba nanti sampai ngabsen terakhir ya. Nanti saya sesinya yang terakhir. Baik, saya akan munculkan sebuah materi pada pertemuan hari ini. Ya, pada pertemuan hari ini kita lihat ya. Oke ya. Bentar ya. Oke ya, kita tunggu dulu. Ini agak lambat.
ya. Itu dulu. Bentar ya. Kabel ya, bentar ya. Itunya kan pakai itunya deh. Tahu. Ya, itu tidak bisa. Tutup aja punya apa. Ya pakai apa? Pakai itu SMS yang PA. Saya oke itu kita sambil nunggu ya. Jadi untuk pertemuan pada semester ini kita
mempunyai pertemuan 14 kali pertemuannya dengan dengan langsung kita live begini ada 4 kali ya. Sementara yang lebihnya kita memberikan tugas ya. Memberikan tugas dan Anda kerjakan ya. Itu dan pada sering bahas tentang apa? TOEFL ya, tentang TOEFL ya. Assalamualaikum. Tentang TOEFL ya. Jadi nanti Anda akan diperkenalkan bagaimana memahami TOEFL dan mengerjakannya ya. Karena TOEFL ini merupakan sesuatu yang penting ya. So TOEFL is the important thing for your future because you are a students, so to get exam of TOEFL ya. Jadi TOEFL adalah merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari seorang mahasiswa ya. Barangkali Anda juga akan melangsungkan ke jenjang mendasar ya. Karena itu untuk pada semester ini akan dibedah ya. I want you clarify about how to use the TOEFL ya, test of foreign language ya. Jadi tes itu digunakan untuk jenjang-jenjang karir Anda ke depan. Pada bahasa Inggris ini kita akan bicara TOEFL ya. Jadi mengapa TOEFL merupakan hal yang penting? Karena memang pengerjaan TOEFL adalah tidak sebagaimana pengerjaan bahasa Inggris yang lainnya. Dalam artian dalam bahasa Inggris yang itu adalah datar-datar saja. TOEFL so make us struggle. Membuat kita harus total ya untuk memahaminya dan mengerjakannya dengan serius. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan TOEFL kita dikejar waktu. Waktunya sebentar, sementara kajian atau sementara dalam pengerjaannya cukup banyak. Kadang-kadang kita nggak bisa ngejar waktu karena itu seperti itu. Memang TOEFL dirancang seperti itu agar kita agak sering melatih TOEFL ya. TOEFL digunakan untuk orang-orang yang di luar Inggris. Ya, di luar Inggris atau di luar yang bahasa Inggris. Ya, misal kita Indonesia ya, Malaysia ya, Thailand dan sebagainya yang nggak pakai bahasa Inggris dia gunakan TOEFL. Tes TOEFL inilah sebagai tes yang sangat menentukan untuk karir kita ke depan. Kalau kita bisa menguasai TOEFL, mudah-mudahan Anda bisa kuliah di luar negeri ya, di Amerika, di mana ya, Australia. Itu syaratnya TOEFL. TOEFL ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita nggak bisa TOEFL, kita nggak bisa keluar negeri untuk kuliah ya. Maka oleh karena itu, yang TOEFL ini saya katakan dalam pertemuan yang sangat singkat ini dan hanya berapa kali pertemuan, Anda harus tahu semangat TOEFL itu seperti apa ya. Itu saya kira ini yang menjadi mengapa saya agak kekeh pada semester 2 ini atau semester bahasa Inggris 2 ini ya. Maka inilah yang saya inginkan bahwa Anda harus jeli ya
melihat bagaimana TOEFL yang harus kita kerjakan sebagai alat instrument for your dedication. I mean, you should understand how to use TOEFL, to do TOEFL, to get TOEFL, yeah. And examinations of the TOEFL is for four. Yeah. Number one, listening. Number two, speaking. Number three, reading. And number four is writing. So you should understand how to write, how to read, how to listen, how to speak. Yeah, this is the dedications of how to what make your ability about the TOEFL. Ya, itu. So, I think it is important thing for your future, yeah, your future. Ya. Dan ketika kita masuk ke wilayah TOEFL, kita memang diharuskan untuk lebih serius, karena TOEFL inilah sebagai sebuah wadah di mana Anda akan akan mengalami betapa TOEFL itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tetapi memang perlu ada semacam keseriusan, ya, dalam memahami TOEFL ini. Makanya mari kita coba, tapi berkisah seperti apa sebenarnya, ya, TOEFL itu nanti akan coba saya itukan, ya. Ya. Kita sambil coba lihat namanya di alat lain. Ini laptop ini kurang bersahabat, ya. Kita coba, ya. Lihat, ya. Oke. Iya, notifikasi itu pikirnya gitu. Ya, maksudnya bisa dulu. Oke. Aku izin dari hati-hati.
Oke ya. Saya tuh Bapak. Oke, sudah lihat ya. Oke, sudah lihat di sana. Halo? Iya Bapak, sudah terlihat Bapak. Sudah, Pak, sudah. Oke ya. Iya Pak, oke. Oke, ini merupakan materi yang akan kami tunjukkan dalam sesi ini. Pertama kita bicara tentang listening strategy ya. Pak, dosennya keluar ya.
Suaranya nggak kedengeran, Pak. Nyuwun sewu Bapak, swantenipun boten mireng niki kula. Sami. Pak, Boten suaranya kepiren sedanten. banget. Kayaknya ke mute deh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Baru Bapak. kedengaran Pak, tadi jelas tidak sama sekali. Putus, tidak ada suaranya. Ya, sorry ini dari tadi saya. Oke ya. Oke, so Tes.
Ini Adam nih, gimana Adam? Sorry, Mr. Amin. Perhaps any problem? Perhaps we can help you. Any problem? Ada. Dilebarkannya gimana? Dilebarkannya gimana? Ini. Iya. Jelasin ya. Oke ya, sebentar. Oke, kita dari awal kita akan bahas tentang chapter 1 tentang topik 1 listening ya, atau listening part A, yaitu tentang listening. Dari statement ada negative expressions, ada advice, and topic 2 listening part A2 ya. Ada passives, ada who and where, ada agreement ya, and topic 3 listening part B and C. Strategies for listening part B, strategies for listening part C ya. And chapter 2 ya, structure and written expression strategies. Pendahuluan ada topic 1 basic sentence structure ya. Itu nanti kita bahas tentang basic sentence structure, and consists of subject and verbs ya, and object of preposition. And part B topic 2 basic sentence structure 2 positives ya. Ada present participle, ada past participle ya. And topic 3 ada coordinate and adverbs clause ya, adverb clause connectors ya. Ada coordinate connectors, ada adverb clause connectors ya. And topic 4 non-clause connectors, or subject ya. And part A ya, topic 5 adjective clause connectors ya, adjective clause connectors or subject. And F topic 6 agreement, parallel structure, and verbs after modals. Agreement,
per sector based from verbs after models. Yeah. And for chapter 3 tentang reading, ya, reading strategies atau strategi untuk menjawab soal reading. Ya. Topic 1, main idea and detail questions. Main idea, kita nanti akan bagaimana menjawab main idea dari sebuah paragraf, misal, ya, itu dari sebuah karangan, and stated details and unstated details, ya. And part B, topic 2, implied details, vocabulary, and where questions. Ya, ada question dari where, misal where do, where does, gitu ya. Implied detail questions, vocabulary in context, ya. Kita akan bahas bagaimana melihat vocab di dalam sebuah konteks, ya. Lalu where question sana. And bagian C, ya, part C, topic 3, pronoun reference, ya, and transition and purpose questions, ya, itu. Jadi akan kita bahas ke depan tentang poin 1 tentang listening, poin 2 tentang structure, and poin 3 tentang reading. Ya, itu ada 3 saja. Ya. Nah, ini semua merupakan cara pengerjaan dari TOEFL. Cara pengerjaan dari TOEFL. Itu yang saya sampaikan, ya. Nanti akan saya share, ya. Akan saya share per chapter, ya. Akan saya share per chapter. Ya. Yaitu nanti bagaimana pengerjaan tentang listening, ya. Untuk listening, tugas yang saya berikan kepada Anda semua adalah coba mencari, ya, model ujian listening. Ya, coba Anda mencari model ujian listening. Misal dari mana? SMA kelas 3 tapi, ya. Karena kalau TOEFL ini digunakan untuk SMA ke atas, ya. Makanya mungkin paling rendah-rendahnya tugas yang Anda berikan ke kami itu adalah tugas listening. Bentuknya bisa saja SMA kelas 3, ya. Ujian tuh, ya. Itu agak memadai, ya. Walaupun tidak 100% tapi agak memadai. Itu saya kira tentang ujian listening. Saya nanti silakan upload, ya. Jadi saya lihat mana yang bagus, ya. Ya, ujian SMA ada itu, ya. SMA atau dari tahun ke tahun, ya, jangan semuanya tahun kemarin aja misalnya, tahun ke belakang juga apa terus, ya. Yuk dengan teman-teman. Ya, saya tahun keberapa, boleh, ya. Itu juga masih sedikit mewakili, ya. Tidak banyak sih, tapi nggak apa-apa. Kalau SMA kelas 3 sudah bagus sebenarnya. Tapi sedikit mewakili, ya, nggak masalah, ya. Itu saya kira. Jadi nanti tugas ini untuk apa? Untuk topik listening ini, part A ini, Anda silakan kasih tugas saja, yaitu tentang listening, ya, listening, ya. Oke. Adapun nanti ada topik listening itu, ya, nanti akan saya kirim dari saya berbentuk PDF nanti, ya. Nah, Andanya nyari kasih ke saya, ya, yaitu dari listening, ujian listening, ya, ujian listening, ya. Bisa dari SMA, dari SMK kelas 3, itu agak mewadai. Itu, ya.
Silakan dicari banyak kok ya di guru-guru bahasa Inggris ya. Karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga bisa habis selesai S1 ini bisa S2 bisa ya. Bisa S2 atau bahkan ke negeri bisa ya. Bisa saja ya, namanya orang kita punya kemungkinan. Maka TOEFL ini adalah merupakan gerbang daripada Anda bisa ke S2 S3 ya. Kalau TOEFL-nya bagus ya. Kalau TOEFL-nya bagus. Biasanya yang saya jumpai mahasiswa-mahasiswa yang TOEFL-nya bagus, maaf ya, biasanya dia bisa compete ya, bisa bersaing dia nanti di kesananya. Biasanya saya nggak mengatakan gini loh, bahwa Anda semua ini pasti guru SMP, SMA atau SD, enggak. Ada kalanya dia ingin lebih jauh kuliahnya. Maka saya kira ini sebagai sarana untuk kita coba melihat seperti apa sih yang namanya listening ujian TOEFL itu. Nah, ya. Karena itu saya minta Anda silakan nanti minimal SMA. Lebih jauh ya kalau ada contoh yang lain, TOEFL atau apa ya. Itu ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya, gimana? Ada? itu listeningnya sesuai tema tidak atau terserah? Untuk Listeningnya. gimana? Itu kan nyuruh nyari ujian listening tingkat SMA. Kita tahu ya, saya gede nih, ini terlalu kecil. Ya, gimana? Silakan. Itu tema listeningnya sesuai dengan topik tema ini enggak? Negative expression. Enggak mesti ya, enggak apa-apa. Yang penting prinsip daripada listening kan ujian listeningnya ya. Tema kan bisa rubah-rubah kan dalam ujiannya. Jadi enggak mesti kan. Listeningnya bebas saja. Tetapi dari SMA ke atas, Mbak ya. Supaya nanti kita bisa lihat. Karena TOEFL itu yang Anda nih, yang buat Anda nih. Itu SMA ke atas. S1 bila perlu, S2 bila perlu ya. Jadi maksudnya padanan tingkat kesukarannya itu harus lebih tinggi. Karena kalau di bawah kan kita lagi nggak butuh yang ke bawah kan, Anda kan harus S3, S2, S3. Jadi yang begitu, yang ke arah sana. Minimal ujian-ujian SMA, SMK itu ada ujian listeningnya. Ya, itu. Oke, apa lagi? Saya Pak, tanya Pak. Ya. Yang dikehendaki Bapak itu ujian listeningnya itu berbentuk PDF atau di situ audionya, Pak? Ada audionya. Jadi ada soal dan ada PDF-nya. Ya, soal tuh audionya ada. Lah ya, terus dikumpulkan ke Bapak gitu. Ya, ke portal tuh bisa tuh, Mas. Ya maksudnya jadi kita hanya mencari semacam bentuk ujian listening di tingkat SMA kelas 3 itu ya. Kemudian di situ ada audionya gitu. Ada. Oh, gitu. Ada ya, bisa karena waktu saya ngasih tugas yang sebelumnya mereka bisa masuk ke ya, saya bisa baca. Saya dengar. Oke. Bagaimana? Pak Mahfud? Dari Ngawi, Pak. Ya, dari Ngawi. Oh ya. Ya, oke. Oh, Ngawi ini yang Ngawi perbatasan. Oke. Next yang lainnya. Topiknya bebas saja tapi SMA ke atas ya. SMA ke atas agak jangan, kan itu kan untuk Anda kan nanti bisa S2 kemana kan. Saya harap sih kalau ini menjadi TOEFL yang pemicu Anda untuk lebih jauh ya. Itu. Oke, makasih. Thank you Pak Mahfud, Pak Mahmud. Yang lainnya? Pak Hendri. Pak Hendri kayaknya dia tadi izin Pak. Ya, silakan. Ya. Itu pengumpulannya kapan Pak terakhir Pak? Ya, seminggu lah. Oh, di minggu ini ya Pak ya? Iya, minggu ini.
begini. Ya kan biasa juga kalau tiap pertemuan kan tugasnya begitu kan seminggu kan. Maksudnya audionya itu Pak biasanya kan nggak bisa diupload Pak. Mungkin kita masukkan di Drive atau di apa Pak. Kemudian kita masukkan link aja di soal yang tadi ya Pak ya. Prinsipnya saya bisa baca dari situ apakah pakai link atau Drive yang ke portal ya. Saya karena tahun lalu juga saya bisa baca kok. Mereka itu pada masukkan ke portal. Bisa. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Henry, Pak Mahfud, Pak Asep. Ini sampai ini gambar apa? Ya, oke, silakan Pak Asep. Silakan. Gimana Pak Asep? Gimana? Pak Asep Ismail. Ya, monggo. Saya sendiri maksudnya tugas untuk membuat ujian yang setingkat SMA begitu Pak? Iya, ada ujian SMA listening, ada juga di TOEFL, kan ada tuh ya di buku-buku TOEFL tuh ada juga sih. Dengan perangkat TOEFL-nya ya. Ada listening tuh. Yang ujian listening ya. Oke. Ya begitu Pak ya. Yang lainnya? Ini padahal nih berapa orang ini? Banyak ya? Saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Ibu Inayatul Muarifah. Monggo, silakan, Bu. Iya. Itu audionya itu dari suara kita atau kita nyari dari suara lain, Pak? Yang soal itu biasanya sepaket, Bu. Di soal itu ada ada tulisannya, juga dia ada nadi suaranya itu. Sepaket, Bu. Di ujian-ujian, iya, biasanya ada. Berarti Nanti Ibu tinggal nggak apa-apa suara kita, Pak? Suaranya dari sana. Karena kalau suara dari Ibu nantinya nggak bisa diuji oleh ujian. Maksudnya gini, karena suara kita ini tidak sesuai dengan dari aslinya. Kalau TOEFL itu ada aslinya, Bu. Suaranya dari sananya. Gitu. Iya, itu. Kalau suara Ibu kan nanti mendayu-dayu, kayak rasanya. Oke, yang lain Bu, silakan. Dari sananya Bu ya. Oke, thank you. Apa lagi? Iya, Pak. Nah, Itu Pak. ini gambarnya semua ini. Ya. Pak, terkait jumlah soalnya berarti udah langsung paketan aja ya Pak? Nggak dibatasi? Ya, biasanya misal soalnya ada berapa, 15 atau ada, ya kan? Ada 10, 15 kan? Atau 20 boleh. Dijual. Itu kan kalau di ujian aja di luar. Kalau di TOEFL asli sih banyak Pak suaranya. Tapi nggak apa, 12, 15, nggak apa. Contoh saya bisa, kan saya melihat ya bahwa ini berarti dia mengirimkan ke saya kasih biasa nilai kan ya. Oh iya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pak Ibnu. Yang lainnya? Monggo. Ya, Al-Fatihah. Kemana? Al-Fatihah mana? Gambarnya nggak ada ini. Mangga. Suaranya Bu. Suaranya di-on kan Bu? Oh iya Pak, saya Pak. Maaf Pak, tadi kan saya jaringannya putus-putus, jadi saya kurang dengar. Sampai daerah mana ini? Saya lagi di daerah Bogor Pak. Bogor kan bagus. Iya, tapi lagi di daerah pegunungannya. Kebetulan saya lagi pakai sinyal 3, jadinya jelek banget dari tadi. Ini baru pakai simpati, baru ganti. Oke. Silakan, ada pertanyaan atau ada masukan? Iya, pokoknya ada pertanyaan. Berarti ini kita cuma nyari soal tentang apa tadi? Listening ya, Listening. Jadi skrip dengan ininya, dengan apa? Dengan itu ya, ngomongnya itu. Ya, pokoknya dari ya pas. Oke. Ibu Al-Fatihah ngajar di SD atau di SMP? Saya di PAUD, Pak. PAUD? Iya, Pak. Iya, nanti ngajar di Hendrik kan bisa ngajar di SMA, SMP, SMK bisa. Kalau kayaknya lulus ya. Oke, next. Yang lainnya, monggo.
Pak Mahmud sudah tadi ya. Pak Ibnu udah. Husniatur Romdia. Mana? Gimana? Ibu Iya, Husniatur Pak. Romdia. Ya, silakan. Itu nanti kan kalau listening berarti mengerjakannya hasil jawabannya dikirim lewat PDF gitu ya, Pak? Nggak apa kalau ada jawabannya. Kalau nggak pun soalnya ya biasanya juga kalau soal dengan jawabannya ada sih ada. Jadi ada jawaban, ada soal, ada juga suaranya Bu ya nggak apa-apa sih. Nanti saya kan biasa lihat Bu ya. Begitu. Oke. Saya kira yang sudah SLT udah paham tuh, udah pernah ujian listening gitu ya. Atau juga misal soal dari TOEFL dari mana kan banyak padahal mah banyak kalau ya direkam. Oke, next. Silakan yang lainnya. Ini kok cuma tadi Pak Mahmud. Pak. Nah, Inayatul gimana? Sekarang kan portal sedang ada gangguan. Nah, kita uploadnya di portal atau di WhatsApp atau bagaimana, Pak? Kalau nanti kalau gini, realnya kalau portal kan bisa enak. Saya HP-nya tidak penuh. Gara-gara ibu ke saya. Ya, ke portal dulu dicoba. Nanti kalau misal portal masih gangguan, nanti silakan ke WA nggak apa-apa. Baik, Tapi, Pak. coba dulu. Saya Di JP banyak. atau di Saya, aja, Pak? ya, saya itu banyak. Di Pasca aja berapa kelas ngajar Pasca ya. Dia satu banyak. Ditambah lagi nanti ibu masuk lagi. Waduh, HP-nya berhenti di jalan dia. Baik isinya apalagi kalau suara-suara tuh gede kan. Aduh ya. Jadi kalau bisa ke portal aja nanti biar saya lihat di portal. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, moga. Yang lainnya silakan. Siti Mastia, mana Siti Mastia nih? Sampai baru hadir kah? Itu Pak. Dengan tingkat kesulitan TOEFL-nya, listening-nya itu yang seperti apa gambarannya? Kan kadang ada yang listening yang yang kalimatnya sudah kompleks banget, tapi ada juga yang masih simple gitu. Yang komplit aja, Bu. Ukur. Ya, yang komplit aja yang soal-soalnya yang lengkap dengan jawabannya tadi yang bilang sama Ibu Naya. Terus dengan suaranya yang ada ya. Akhirnya tingkat kesulitan soal itu. Kalau kadang ada yang kalimatnya kompleks banget, ada yang sederhana. Tingkat kesulitannya pada anak SLTA atau lebih atas lagi, Bu. Itu ada ujian SLTA, SMK, SMA ada itu, Bu ya. Atau TOEFL yang di atas yang ya itu TOEFL aja ya. Contoh-contoh biar Ibu nanti mengenal tentang bisa TOEFL. yang Ya, tentang TOEFL dan listeningnya seperti apa ujiannya ya. Itu aja sih prinsipnya. Oke, Ibu. Yang TOEFL ATP itu udah termasuk tinggi ya, Pak? Ya, yang bisa kita gunakan untuk Ibu ke barangkali mau S2 ya kan, namanya orang kan kita nggak tahu ya. Jangannya rendah biar kita bisa menguji diri kita seberapa kemampuan kita untuk mengerjakan tugas-tugas TOEFL. Karena TOEFL yang dirancang oleh YN ini adalah tujuannya untuk menyiapkan mahasiswa nanti suatu ketika bila mereka melangsungkan S2, S3. Nah, itu kan kayak gitu. Jadi tujuannya ke sana. Tujuannya nggak ke bawah malah ke atas. Jadi tujuannya apa? Karena begitu ya kitanya harus sering lihat, Bu. Lihat, mendengarkan, atau kita diuji diri kita. Kita juga masih sering diuji, Bu. Sama aja kan Ibu. Oke, Bu. Ibu Siti Mastia. Siapa lagi yang lainnya? Ini semua ada 36 tah? 38, ada 36 ya? Bapak. 38. Ada yang nggak masuk tah? Sepertinya, Pak. Nah, karena sinyal. Jangan sepertinya. Gimana? Tadi ada yang bilang sinyalnya jelek, Pak. Ya, gini. Untuk ketua kelas, silakan rekap namanya masuk ke WA saya ya. Kasihkan. Hari ini yang hadir pada hari ini dicatat di sana, lalu kirimkan ke saya. Silakan ya. Untuk ketua kelas, nama-nama yang hadir hari ini, ya.
Karena nih yang TOEFL ini agak sedikit begini Bu materinya. Ya. Kalau yang kemarin masih oke lah, tapi kalau untuk TOEFL ini agak sedikit apa namanya? Kalau bahasa Cirebon sih merengut gitu. Agak gimana gitu ya. Namanya TOEFL kan agak gitu ya. Kalau sampai hanya kuliahnya otak-otak susah nih, ya kan? Ya nggak bisa ya, harus gitu. Oke, Ibu, yang lainnya silakan. Ibu Snia, ada usul Ibu Snia atau soal? Ibu Snia mana? Kok malah? Iya, gimana? Ada itu tak? Ada pertanyaan tak? Ada Syukyah, Pak Syukyah, Akram, monggo. Have you what question for me? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, maaf ini karena saya baru masuk jadi nggak fokus terhadap apa yang dibahas. Sebab sebelumnya bukan ini yang biasa dipakai buat Zoom Pak. Untuk ke depan kita on time ya Pak ya. Bukan apa-apa, saya mengapa begini. Ya, ini TOEFL agak begini, model TOEFL itu agak begini, pembelajarannya agak begitulah. Jadi untuk ke depan ya masih semuanya tolong on time ya, on time saya jam 7.30 kita udah siap ya. Coba ya. Nanti saya juga jam 10 nanti ada lagi nih Pak, habis ya, ini Pak. Iya, mohon maaf. Ya, punten. Iya betul Pak. Mohon maaf, maksudnya tadi HP saya drop Pak. Oh iya, saya mohon untuk bisa semuanya disiapkan dari jaringannya, apanya. Ya, saya paham kalau di sana kan jaringannya, tapi ya punten harus disiapkan ya. Jangan sampai kita alasnya apa jaringannya kan susah. Kita juga kalau mengforgive atau maafkan gitu kan semuanya maafkan semuanya kan. Saya kira kita on the track saja. Saya juga ada gangguan tadi kan karena ini juga punya laptopnya anak ini. Biasanya klub saya agak ada gangguan ya. Oke itu, yang lainnya silakan Ibu, Bapak semuanya. Ibu Atika ada pertanyaan lagi? Nggih, Bapak mohon maaf mau bertanya. Jadi untuk RPS itu nanti materinya berdasar dengan bahan ajar mandiri yang Bapak tampilkan ini, nggih? Ya, nanti RPS-nya akan saya ini. Ya. Oke. Nanti kemudian untuk apa namanya komposisi itu loh Pak, nilainya itu kan maksudnya berapa persennya itu nanti apakah udah ada sekalian di RPS-nya gitu Pak? Ya, pastikan bahwa untuk kehadiran 75% hadir Bu ya. Satu, dipertimbangkan tuh. Yang kedua, tugas struktur. Yang ketiga, tugas mandiri. Yang keempat, UTS. Yang kelima, UAS, Bu. Ya. Nanti itu komposisinya. Komposisinya ada nilai UAS, ada nilai UTS, ada nilai tugas mandiri, ada tugas struktur, dan ada kehadiran. Karena itu, dalam hal kehadiran ini, Ibu Bapak, ya punten ya, saya harus seperti ini ngomongnya. Nanti kalau kehadirannya tidak begitu menggambarkan ya why not ya. Nanti kita harus konsisten lah ya. Itu saja Ibu Atika. Thank you. Monggo. Oke, Bapak, terima kasih. Oke. Saya kira ini sebagai nanti akan saya kirimkan materi pertama dulu topik 1 ya, yaitu tentang chapter 1 about listening strategies atau strategi untuk mengerjakan listening. Ya, Ibu Bapak. Pak, tanya saya ya. Ibu. Tanya Pak. Ya, silakan Bu. Ini mungkin kan bisa nanti tugasnya sama, nggak masalah nih. Kalau bisa beda. Bu ya, kalau bisa beda, misal kalau kita SLTA-nya misal ini yang tahun berapa, ini tahun berapa, ini SMK gitu. tahun berapa. Usahakan beda soal beda ya. Kan ada beda-beda. Kalau sama kan enak Bang. Enaknya berarti ya beda-beda Bu ya. Oke Bu. Berarti Ibu Siti Masistia tuh di mana sih? Dari mana Bu? Ibu tuh? Saya dari Jawa Tengah, tapi saya sekarang tinggal di Jambi. Jambi? Oke. Oh gitu. Apa Bu? Ada acara apa di sana Bu? Memang ngajar di sini Pak. Ini di perpustakaan. Oh di Jambi? Di terpencil, di desa Jambi, ya? terpencil. Okay.
Oh, Ibu ngajar di sana udah? Iya. Oh iya ya. Jambi juga kan ya bagus lah. Dari Jawa Tengah, Bu? Tengah saya aslinya. Asli Jawa Tengah mana, Bu? Kebumen. Oh, Kebumen. Iya. Oh, dekat sama Cirebon lah. Jauh, Pak. 8 jam itu. Oh, saya sering bolak-balik sana kok. Kalau ke Jogja itu lewat aja, Pak. Oh, Jogja. Oh, ya lewat Iya, tol kan. itu Bolak-balik ke lewat Jogja lewat Cilacap, sering. jalur selatan. Lewat selatan aja tuh. Oke. Oke. Hafsah, bagaimana Ibu Hafsah? Silakan, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Nggak Pak. ada. Anggrek? Udah paham insya Allah. Iya, itu udah tahu lah saya kira kalau ada Ibu udah tahu Bapak ya. Oke, thank you very much for your attention today and I think it's enough and I send you about the topic this one. Nanti kan saya kirimkan topik listening satu juz ini ya. You baca sana, oh ini gitu. Lalu saya nanti akan menunggu tugas dari yang Anda kerjakan. Every one of you, yeah. So you should send me about this task for making. I give you what point for this lecturing. Ya, saya kasih poin pada pertemuan pertama yaitu dengan bertugas tentang bagaimana kita meng-create ya sebuah model pertanyaan listening ya dari TOEFL atau dari SMK ke atas ya, SMA, SMK ke atas ya, ada. Thank you very much. I think it's enough for us. And we say Hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.